Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Anggraini dengan NPMB 1A 019208. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan paper tugas hukum pemerintahan daerah yang berjudul Menakar Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Perizinan Berbasis OSS. Baiklah, dalam hal ini saya mengambil tema atau judul yaitu menakar kewenangan pemerintahan daerah dalam bidang perizinan berbasis OSS. Nah, dalam hal ini saya mengkonstruksikan kerangka berpikir saya menjadi beberapa bagian, yaitu pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, pembahasan, dan juga kesimpulan serta syarat. Nah, dalam hal ini, pertama dan paling utama adalah hal yang latar belakangi saya mengangkat terkait dengan isu ini dihubungkan dengan hukum pemerintahan daerah. Dalam hal ini yang menjadi urgensi adalah dalam memperbaiki rumitnya sistem perizinan di Indonesia, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, dalam hal ini dikenal suatu sistem perizinan yang disebut dengan OSS atau online single submission. OSS ini merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan, lembaga, gubernur, atau bupati atau wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Nah, dalam hal ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko. Hal ini dalam kaitannya dengan kewenangan pemerintah untuk mengurus perizinan, di mana hal ini termasuk dalam urusan pemerintahan kongruen, sehingga dalam pelaksanaannya sangat erat kaitannya antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Nah, adapun yang menjadi isu menarik adalah adanya pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintahan atau kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Hal ini tercermin dalam kewenangan lembaga OSS untuk menerbitkan perizinan untuk dan atas nama menteri, pimpinan, lembaga, gubernur atau bupati atau wali kota kepada pelaku usaha. Sehingga yang latar belakangi terkait dengan isu ini adalah pertama, OSS memangkas peran pemerintah daerah dan mengurangi otonomi seluas-luasnya. Kedua, OSS dianggap sebagai bentuk resentralisasi kewenangan Pemda dalam bidang perizinan. Nah, adapun yang menjadi latar belakang terkait dua isu ini adalah pertama, dengan tegas dikatakan bahwa OSS ini hanyalah merupakan sebuah sistem. Akan tetapi, peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tadi mengharuskan semua perizinan yang masuk dalam ruang lingkupnya untuk diterbitkan melalui lembaga OSS. Nah, dalam PP OSS didefinisikan lembaga OSS adalah sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Nah, dalam hal ini, secara konseptual, sistem perizinan berbasis OSS ini berimplikasi pada pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa demikian? Hal tersebut terlihat bahwa pada era otonomi daerah ini, pelaksanaan perizinan berbasis OSS dianggap sebagai permasalahan baru, bukan sebagai suatu solusi. Kenapa? Hal tersebut terlihat dengan adanya tarik-menarik kewenangan atau spanning antara pemerintah pusat dan juga pemerintahan daerah. Dan OSS disinyalir memangkas peran pemerintahan daerah dalam melakukan kewenangan perizinan dan mengurangi konsep otonomi seluas-luasnya. Oleh karena itulah, OSS ini dianggap sebagai bentuk resentralisasi kewenangan Pemda dalam bidang perizinan. Nah, selain itu juga tidak diatur secara jelas hubungan struktural seperti apa antara pejabat dengan lembaga OSS. Hal ini terlihat dalam hal
menerbitkan izin, lembaga OSS ini bertindak untuk atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati atau wali kota sesuai dengan atribusi, delegasi, atau pelimpahan wewenang yang diberikan kepada mereka. Nah, dalam hal ini tidak diatur secara dengan jelas hubungan struktural seperti apa antara pejabat daerah dengan lembaga OSS ini. Yang pada dasarnya konsep pelimpahan wewenang itu diberikan oleh badan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintah yang lebih rendah. Dalam hal ini perlu dipertanyakan kedudukan lembaga OSS ini apakah sama kedudukannya atau berbeda antara kementerian, antara pejabat berwenang ataupun pemerintahan daerah. Oleh karena itu, perlu dipertanyakan atau patut dipertanyakan bagaimana sebenarnya peran Pemda dalam perizinan berbasis OSS ini. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, maka penting kiranya untuk menilik lebih dalam bagaimana sebenarnya kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan berbasis OSS ini. Selain itu juga, terhadap penerapan OSS di dalam perizinan ini, apa saja implikasinya, apa saja implikasi terhadap dilaksanakannya OSS ini terhadap otonomi daerah. Nah, adapun rumusan masalah yang saya kaji dalam isu ini adalah pertama, apa implikasi penerapan OSS terhadap pelaksanaan otonomi daerah? Yang kedua, bagaimana kewenangan Pemda dalam perizinan berbasis OSS? Nah, adapun pembahasannya secara lebih runut, saya membagi ke dalam dua pembahasan atau dua subbab pembahasan. Pertama adalah pembahasan terkait dengan kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan berbasis OSS. Dalam hal ini, didapat bahwa dengan adanya peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan berbasis OSS ini atau online single submission, ditemukan bahwa pada awalnya pemerintah daerah ini memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin sektoral yang memang menjadi kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya dalam hal izin operasional atau izin komersil. Nah, jika sebelumnya izin operasional atau izin komersil ini dikeluarkan setelah adanya serangkaian perizinan seperti izin lingkungan, AMDAL, dan sebagainya yang perlu dikantongi oleh pengusaha, namun dengan adanya OSS, ini perlu terlebih dahulu untuk mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB. Nah, dengan adanya NIB ini, pengusaha bisa mendapatkan izin operasional dan juga izin komersil. Sebagaimana tadi telah dijelaskan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah. Nah, dalam hal ini, kewenangan pemberian izin tetap dikeluarkan oleh pemerintah daerah, namun terlebih dahulu harus mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB yang dikeluarkan oleh lembaga OSS. Dan di sini OSS ini hanyalah merupakan sebagai sebuah sistem untuk mempercepat perizinan agar sesuai dengan norma standar prosedur dan kriteria atau NSPK dari tiap jenis izin dari berbagai sektor. Nah, pada awalnya pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin sektoral yang memang menjadi kewenangannya. Namun dengan adanya ketentuan pada pasal 199 ayat 1 dan pasal 204 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang menunjukkan bahwa dalam sistem OSS menjadikan lembaga OSS ini memiliki kewenangan untuk menerbitkan perizinan yang dilakukan atas nama menteri, pimpinan, lembaga, gubernur, dan bupati atau wali kota. Hal tersebut secara tidak langsung mengambil alih kewenangan pemerintah daerah. Selain itu juga terhadap otonomi daerah, jika berangkat berdasarkan prinsip kesatuan atau unity dari perbedaan atau diversity, maka penerapan OSS ini tidak mengakomodir hal tersebut. Hal tersebut, jika dilihat dari adanya potensi atau sumber daya dan iklim perusahaan yang berbeda-beda di masing-masing kabupaten atau kota, maka penerapan OSS yang harus mengintegrasikan perizinan tidaklah tepat. Dalam hal ini, implikasi penerapan OSS terhadap pelaksanaan otonomi daerah sangat erat kaitannya. Dan juga apabila ditinjau dari hubungan pusat dan daerah, kehadiran sistem OSS ini seharusnya lebih ditekankan kepada hubungan pengawasan. Nah, dalam hal ini, saya sebagai penulis memberikan model penawaran yang seharusnya sistem perizinan
seharusnya sistem perizinan itu sepenuhnya dikembalikan kepada pemerintahan daerah, sedangkan pemerintahan pusat itu menjalankan tugas pengawasan dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Nikmat Huda bahwa jika pemerintahan daerah ditakutkan cenderung korup, maka pemerintahan pusat dapat melakukan pengawasan untuk mengikat kesatuan atau unity tadi, dan juga melakukan pengawasan agar bandul kebebasan berotonomi tidak bergerak begitu jauh sehingga mengurangi bahkan mengancam kesatuan atau unitary yang memang benar-benar dimiliki oleh otonomi daerah. Nah, oleh karena itu sebagai kesimpulannya dapat dikatakan bahwa sistem OSS ini mereduksi kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah. Selain itu juga, sistem OSS ini berimplikasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Artinya, campur tangan pemerintah pusat yakni lembaga OSS tidak seharusnya mendominasi kebijakan perizinan. Dan pemerintah daerah lah yang harus mengambil alih kewenangan perizinan. Karena memang dari dan di daerah lah izin tersebut berada. Misalnya, dalam hal perizinan perusahaan dan perusahaan yang hampir semuanya berada di daerah, seperti izin lokasi, izin bangunan, izin usaha, dan sebagainya, berada dalam lingkup pemerintahan daerah, baik secara lokasi maupun administrasi. Dalam kerangka otonomi daerah, maka daerahlah yang seharusnya mengatur dan mengurus sendiri urusan perizinan tersebut. Maka apabila ditinjau dari hubungan pusat dan daerah, kehadiran sistem OSS ini saatnya lebih ditekankan lagi kepada hubungan pengawasan, seperti yang saya katakan tadi, bukan malah meresentralisasi atau menarik kembali kewenangan yang dimiliki oleh daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, sebagai sarannya, maka dalam pelaksanaannya sistem OSS ini masih memiliki berbagai permasalahan, terutama kaitannya dengan otonomi daerah. Maka dari itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam agar kedepannya pelaksanaan OSS ini sesuai dengan kebutuhan dan kerangka otonomi daerah. Dan juga perlu dilakukan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem dan kebijakan perizinan berbasis OSS, sehingga kedepannya permasalahan-permasalahan hukum dapat teratasi dan tercapainya kepastian hukum. Sekian terkait dengan presentasi saya. Semoga bisa menambah khazanah keilmuan terutama di dalam bidang pemerintahan daerah dan juga otonomi daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.